masih masuk yang namanya extended family. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal family, itu ada dalam dua tipe. Tipe pertama adalah nuclear family, artinya keluarga inti. Kemudian ada extended family, artinya yang keluarga besar. Nah, ada juga nih, kalau misalnya ya, ini hanya informasi saja. Kalau nuclear family kan berarti ayah dan ibunya masih ada. Tapi bagaimana dengan yang tidak ada? Atau hanya ada memiliki salah satu saja, entah itu memiliki seorang ayah ataupun seorang ibu. Nah, itu disebut dengan single parent. Ya. Nah, kalau single parent ini maksudnya adalah hanya memiliki satu orang tua saja. Oke, satu orang tua saja. Jadi entah itu dalam kata salah satunya entah itu bercerai atau salah satunya ada yang meninggal, kita sebut dengan single parent. Nah, ini single parent ini sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tidak jarang kalau kita sering mendengar yang namanya single parent. Nah, yang jadi masalahnya di dua ini nih, dua tipe keluarga ini yang sangat jarang kita dengar. Ada yang namanya nuclear family sama extended family. Nah, bagaimana Ifillah? Sampai sini udah ngerti ya? Insya Allah mengerti. Boleh saya lanjut ya? Nanti dihapus. Kamu catat dulu, waktu mau di capture dulu bisa, atau di foto dulu juga boleh. Oke, saya hapus ya. Nah, selanjutnya kita udah ngomongin soal tipe dalam keluarga. Selanjutnya apalagi nih yang menjadi masalah? Yang jadi masalah adalah kosakata. Bagaimana kalau kita nyebutin ayah, ibu, kakek, nenek, belum lagi ada namanya nenek buyut, kakek buyut, ada cucu, ada cicit. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Tapi perlahan-lahan ya. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin yang namanya standar banget ya. Kita ada ngomongin namanya father. Ya, ada father, udah pasti ada mother. Ya, ini standar banget ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris semua orang akan menyebutin ayah adalah father dan ibu adalah mother. Atau bahasa gaulnya atau bahasa sehari-harinya bisa disebut dengan dad and mom. Ada juga nyebutin dengan kata mami, kemudian ada juga nyebutin kata daddy, itu nggak masalah. Karena itu hanya sebuah panggilan saja, Iwafillah. Jadi kalau misalnya Iwafillah pengen memanggil, kalau misalnya ya, ada di luar negeri gitu kan, mau manggil orang tua kita gitu, mami, daddy juga nggak ada masalah. Mau pakai dad, mom juga nggak masalah, oke? Nah, selain ada father sama mother, kita ngomongin lanjut di bawahnya, itu ada turunannya. Turunannya itu ya kita, yaitu adalah son dan daughter. Ya, nah ini beda nih antara girl and boy. Kalau misalnya jadi pertanyaan Iwafillah ya, boleh nggak kalau misalnya saya manggil anak saya sebagai boy? Boleh, nggak ada masalah. Kalau son boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah. Tetapi yang membedakannya adalah ini lebih spesifik, penekanan. Kalau boy itu bisa kita panggil misalnya anak orang. Hey boy, itu anak orang nggak masalah. Tapi kalau anak sendiri kan nggak mungkin kan? Kalau misalnya anak kandung deh, kalau misalnya anak kandung kita memanggil Hai San itu boleh aja, tapi kalau misalnya anak orang nggak mungkin kan kita nganggap sebagai anak sendiri. Hai San gitu kan ya, kan agak aneh. Karena San ini artinya anak kandung cowok. Daughter juga untuk anak kandung cewek. Nah, jadi kalau misalnya pengen manggil anak orang yang bukan anak kandung kita, boy and girl nggak masalah. Tapi kalau anak kita boleh pakai son and daughter atau boy and girl juga nggak masalah. Tapi takutnya nanti gini, Wafila. Pernah nggak sih Wafila dengar kata kayak gini? They are my boy. Ya, they are my boys, sorry. Mereka adalah laki-lakiku misalnya, atau ya teman lah biasanya. Boy itu biasa dikatakan sebagai teman laki-laki ataupun teman wanita, bukan dalam hal pasangan ya, tapi hanya benar-benar sebatas teman. Nah, itu juga boleh terkadang menggunakan kata he is my boy gitu kan ya. Bisa jadi itu sebagai pasangan, bisa juga sebagai teman, tapi kebanyakan itu sebagai teman. Nah, jadi untuk menetralisir semuanya, untuk membuat lebih mudah buat Iwafillah untuk membedakan yang mana anak cowok dan anak kandung cowok, udah pakai son aja. Son artinya udah anak kandung cowok. Kalau daughter itu anak kandung cewek. Gitu kan ya. Saya juga hampir lupa nih. Pernah nggak sih ada yang mempertanyakan apa artinya pasutri dalam bahasa Inggris? Ini yang juga sering ya, kita seringnya dengarnya kata ini father sama mother ya, father dan mother, udah pasti ayah dan ibu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal suami istri, atau kita nyebutin sebagai pasangan suami istri ya, apa sih bahasa Inggrisnya? Sebentar, suami dulu, bahasa Inggrisnya adalah husband. Ya benar, husband, ada wife. Ya, bukan wifi, bukan wifi, tapi ini adalah wife. Ini kadang-kadang agak degil-degil gak orang Pontianak ya. Biasanya nyebutnya wifi, my wifi katanya. Ya, jaringanku maksudnya. Oke, fine. Ada juga ada husband ya. Husband ya tetap. Husband adalah suami, dan wife itu adalah istri. Tapi kan biasanya ribet ya. I want to introduce
the our husband and wife itu agak riuh ya, agak panjang gitu. Nah, kadang-kadang untuk mempersingkatnya, kita akan kalau bahasa Indonesia kan ada nyebutnya dengan pasutri, pasangan suami istri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, jika terkait ini kita hubungkan menjadi spouse. Ya. Spouse artinya pasangan suami istri. Please welcome for our spouse. Ya, kita sambut pasangan suami istri. Wah, ini kayak gitu kan ya, daripada please welcome the husband and wife. Wah, itu panjang banget. Boleh, nggak ada masalah, tapi itu kan jadi cerita yang panjang. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya, sama aja sih sebenarnya dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang tuh kita boros kata. Nah, kalau dalam Islam nggak boleh boros, makan aja nggak boleh. Makan aja nggak boleh boros, apalagi harus kata. Jadi lebih baik kita memilih kata yang memang sesuai, kemudian juga bisa menghemat. Jadi jangan sampai salah penafsiran. Takutnya kita semakin panjang kosakata yang kita gunakan atau semakin banyak kosakata yang kita gunakan malah menjadi salah penafsiran. Oleh karena itu, gunakan yang simple-simple saja seperti itu. Nah, ini untuk materi awalnya dulu. Ini masih banyak lagi ya, kita akan ngomongin soal kosakata yang berhubungan dengan family. Tapi kita one by one, kita akan bedah satu-satu. Tadi udah lumayan juga, ini kosakata yang harus ya sedikit banyak bisa menambah pengetahuan buat Iwafila, insyaallah ya pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita break dulu, kayaknya saya butuh minum kayaknya di sini karena lumayan juga untuk menjelaskannya. Ya, jadi jangan kemana-mana, untuk pemirsa M2TV dimanapun Anda tetap di Chit Chat. Selamat datang di Chit Chat, sebuah program di mana kita akan belajar bahasa Inggris bersama teman-teman yang ada di TV Mujahidin. Nah, kembali lagi ya, kita udah masuk ke materi My Family. Tadi kita udah ngomongin soal tipe keluarga. Yang pertama ada nuclear family, yang kedua ada extended family, dan single parent. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal tadi juga udah kita ngomongin soal kalau misalnya panggilannya ayah, ibu, kalau anak kandung kayak gimana gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin soal lanjutannya lagi. Nah, tadi udah ngomongin soal suami istri ya. Suami istri itu disebut dengan spouse. Hubungannya ya, secara hubungan mereka adalah pasangan suami istri, bukan couple. Couple itu beda lagi. Couple itu memang pasangan. Tapi kalau kita ngomongin lebih detail lagi, kalau itu adalah hubungan suami istri atau pasangan suami istri, ya itu disebut dengan spouse ya. Tadi udah dibahas. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin apa lagi kosakata selanjutnya. Kosakata selanjutnya adalah masih di hubungan dalam keluarga, yaitu ada namanya brother dan sister. Nah, apa beda dari keduanya? Nah, ini juga menjadi sedikit salah kaprah nih buat kita ya, sebagai bukan native speaker. Nah, brother kadang-kadang yang saya sering dengarkan itu adalah abang, dan sister itu adalah kakak. Nah, sebentar dulu. Brother dan sister ini tidak menunjukkan abang, ataupun dia kakak, ataupun dia lebih muda, tidak. Dari brother dan sister itu hanya menunjukkan secara saudara. Brother adalah saudara laki-laki dan sister adalah saudara perempuan atau saudara wanita. Jadi hanya sampai dia mengetahui kalau ini saudara wanita dan ini adalah saudara pria, that's it, hanya sampai di situ saja. Tidak menjelaskan kalau apakah dia abang, apakah dia adik, tidak ada. Nah, itu nanti kita akan bahas mungkin di next kesempatan ya, next kesempatan. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin brother dan sister, ini kan pasti ada namanya punya hubungan ya. Hubungan apa? Nah, hubungan mereka disebut dengan sibling. Nah, sibling, apa arti sibling? Sibling itu artinya saudara kandung. Jadi buat Iwafila semuanya, ketika nanti ada yang bertanya, how many sibling do you have? Nah, jangan bingung, dia hanya menanyakan berapa banyak jumlah saudara kandungmu. Ya. Jadi untuk lebih simpelnya, kadang-kadang nih orang malas nanyain how many brother and sister do you have? Ada juga yang bertanya seperti itu. Tapi ada secara sederhananya, mereka akan bertanya seperti how many sibling do you have? Ya, jadi secara sederhananya dia akan mempersingkat menjadi sibling. Sibling itu artinya saudara kandung. Oke, ya. Nah, sudah sampai sini lanjut. Selanjutnya ada yang namanya disebut dengan uncle. Ini standar banget ya. Ada uncle. Nah, ini penyebutan yang sering juga mungkin gara-gara banyak nonton film ya. Nonton film beberapa film juga bukan beberapa film, tapi kebanyakan film akan menyebutin dengan auntie. Benar ya? Nah, uncle udah pasti itu paman. Nah, untuk penyebutan yang ini boleh nyebutin auntie, tidak masalah, tidak ada yang salah. Itu benar juga, tapi itu secara bahasa sehari-hari. Nah, kalau misalnya secara
secara kamusnya, secara Oxfordnya biasanya nyebutin dengan an. Ya, penyebutannya hanya hampir sama seperti kata kita nyebutin kata semut itu n. Ya, an, n, ya hampir sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, tante, bibi itu sebut dengan an. Oke, jadi kalau misalnya uncle itu mama dan an itu adalah ya tante atau bibi. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ada juga nih yang sering salah-salah juga nih secara penyebutannya juga salah. Ada yang nyebutin dengan nih. Ya, mungkin kebanyakan dari kita akan nyebutin ini sebagai cousin. Ya, cousin. No, ini bukan cousin, tapi penyebutan benar itu pakai Z, cousin. Ya, benar banget. Penyebutan yang benar itu adalah dengan Z, bukan dengan S. Oke. Ya, jadi yang benar itu cousin, bukan cousin. Cousin itu, oh nggak ada. Nah, yang ada di sini. Boleh sampaikan itu, bantal itu? Iya, Iya, terima kasih. Nah, kalau ini sebenarnya cousin, bantal sofa. Ya, ini cushion. Ada juga cushion biasanya untuk perempuan, itu untuk padnya bedak perempuan biasanya, itu disebut dengan cushion juga. Tapi tulisannya beda. Bedanya mau tulisin nggak ya? Itu disebut dengan gini. Cushion. Nih, bantal sofa. Bisa juga untuk padnya bedak. Saya nggak tahu ya nama barangnya. Saya nyebutnya dengan pad bedak aja. Karena bisa dipakai untuk itu. Oke. Ini hapus saja biar tidak mengganggu konsentrasi ya. Nah, kalau misalnya tadi Iwafila nyebutin dengan cushion pakai S ini, bantalan sofa. Tapi kalau misalnya Iwafila nyebutin pakai Z, cousin, nah itu baru artinya sepupu. Nah, jadi Iwafila jangan sampai salah ya. Kita sering banget nih salah nyebutin ini. Kita kadang-kadang sering nyebutin dengan cousin. Ya, itu enggak salah. Itu yang benar itu adalah cousin. Oke, nah lanjut lagi. Ini kalau misalnya kita punya sepupu. Jadi sepupu itu tidak ada perbedaan. Mau dia wanita maupun dia pria, itu tidak ada perbedaan. Sebutannya sama aja. Kita sebut dengan cousin. Ya. Next. Dan selanjutnya ada namanya nephew. Ya, ada nephew sama niece. Nah, ini kalau misalnya Iwafila punya keponakan. Nah, ini sebut dengan nephew dan niece. Oke. Nephew itu untuk yang pria. Maksudnya untuk yang keponakan cowok. Kalau niece itu untuk keponakan cewek. Nah, jadi sekarang Iwafila udah tahu nih kalau nyebutin. Kan di sana juga ada yang namanya keponakan, sama juga di sini ya. Kemenakan kalau di sini kebanyakan nyebutnya ya. Karena di sini ada struktur bahasa saya ya. Nyebutin ya kalau nephew dan niece itu artinya kalau dalam bahasa kita kemenakan. Kalau misalnya secara bahasa KBBI-nya itu keponakan, itu nephew dan niece. Nah, jadi ini banyak banget nih, udah banyak banget brother and sisters. Oh iya, masih ada lagi. Ini udah boleh saya hapus belum ya, Iwafila ya? Kalau mungkin Iwafila mau foto, silakan foto dulu. Iya, sudah. Oke, saya hapus dulu ya, Iwafila ya. Nah, masih ada lagi nih terkait soal keluarga. Ada lagi yang namanya, kalau grandfather itu standar ya. Kakek nenek itu standar banget, grandfather and mother. Tapi bagaimana kalau cucu cowok dan cucu cewek? Kalau cucu cowok itu disebut dengan grandson, good job. Kalau cewek disebut dengan granddaughter. Ini cucu cowok, cucu cewek. Jadi Iwafila bisa nentuin ini apakah Iwafila adalah cucu cowok atau cucu cewek. Jadi sederhananya depannya tinggal tambah grand aja. Grandson atau granddaughter. Kemudian kalau kakek nenek kita pasangin aja dengan father and mother. Udah that's it, gitu aja, sederhana. Nah, yang jadi masalah ini kan kadang-kadang kita kalau lebaran kadang-kadang kita kalau bahasa kita tuh susu galur nih. Susu galur tuh panjang banget, itu bisa sampai buyut dan seterusnya. Nah, ada yang tahu nggak sih bahasa Inggris kayak model kakek buyut, nenek buyut, atau cicit sekalipun, Iwafila? Kalau bahasa Indonesia banyak ya, tapi kalau bahasa Inggris sudah tahu belum? Nah, ke dalam bahasa Inggris itu tinggal tambahin grade aja. Grade, grand, ya terserah di sini. Iwafila bisa tambahin misalnya great grandfather, berarti kakek buyut. Great grandmother, berarti nenek buyut. Nah, kalau cicitnya balik lagi great grandson. Nah, berarti cicit cowok. Great granddaughter, cicit cewek. Udah gitu aja, sederhana. Jadi Iwafila tinggal tambahin great aja. Great grand bla 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 bla. Terserah Iwafila mau nambahinnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi udah banyak nih ya, udah banyak banget informasinya. Tapi bukan berarti ini tidak, masih kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
We back again and M2TV, televisi dakwah Anda in the chit chat. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak ya, kita ngomongin soal kosakata family. Nah, lanjut aja. Baik, nah tadi kita udah ngomongin soal yang ya masih hitungan keluarga di dalam lah ya, secara internal lah ya. Nah, kita sedikit ngomongin soal beberapa posisi yang ada di luar. Iya. Nah, bagi Wafila nih, kok pengen ngomongin kok biasanya kita itu ada namanya ta'aruf ya, atau dalam edisinya ya masa-masa lamaran lah gitu kan ya, engagement atau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya gitu ya, ada nama fiance, ada namanya fiancé. Nah, ini beda nih, bacanya juga beda satu. Kalau misalnya secara penulisannya, kalau misalnya Wafila secara tidak sengaja menambah satu e, itu bacanya udah sangat-sangat beda. Ini bacanya fiance, fiancé. Fiance ini artinya tunangan pria, kalau fiancé itu tunangan wanita. Jadi hati-hati nih Wafila, kalau misalnya Wafila ingin menulis tunangan pria dalam bahasa Inggris, hati-hati jangan sampai terbalik dengan yang namanya fiancé ini gitu. Jangan sampai kelebihan e-nya seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomongin tunangan, setelah tunangan udah pasti menikah dong ya, benar. Nah, kalau misalnya kita ngomongin namanya menikah, itu ada mempelai ya, kalau kita nyebutnya mempelai pria dan mempelai laki-laki. Tapi kalau biasanya mereka, kalau dalam bahasa Inggris ya, diartikan sebagai pengantin pria dan pengantin wanita. Kalau kita nyebutin sebagai pengantin prianya agak panjang nih, disebut dengan bridegroom. Ya, bridegroom. Atau kalau misalnya Villa hanya nyebutin pengen groom aja karena kepanjangan juga boleh, nggak apa-apa. Satunya lagi bride. Ya, bride. Jadi ada bridegroom dan bride. Oke, atau Wafil bisa dengan untuk bedain ya, supaya bisa dibedain, supaya Wafil juga tidak bingung ya, kita nyebutin dengan groom aja dan bride. Makanya ada namanya bridal. Ya, bridal itu artinya tempat yang untuk nyewa baju ya, untuk wardrobe dan sebagainya. Nah, ini untuk yang mempelai laki-laki dan ini untuk mempelai wanita. Oke, lanjut lagi. Kalau udah jadi sah, ya kita nyebutnya dengan husband and wife kan, benar, atau hubungannya disebut dengan spouse. Nah, tapi ya kalau misalnya jadi jangan marah ke saya. Kalau misalnya ini bercerai, nah, bahasa Inggrisnya apa? Ini ada bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya dia sebagai duda, kita nyebutnya dengan widower. Kalau janda itu widow. Ya, sama kayak di salah satu tokoh film ya, karakter yang ada yang kita tahu di Marvel, itu ada namanya Black Widow. Wah. Jadi itu kenapa disebut dengan Black Widow? Black Widow itu adalah sebuah spesies laba-laba. Dan memang ceritanya dia akan selalu menjadi janda karena pada saat masa perkawinan dia akan memakan, kalau nggak salah saya ya, dia akan memakan pasangannya pada saat melakukan perkawinan seperti itu. Makanya disebut dengan Black Widow dan bentuknya memang black karena ukurannya juga sebenarnya sangat besar hitungan untuk betinanya, makanya disebut dengan Black Widow. Nah, jadi kalau misalnya pengen tahu ini hanya intermezzo aja. Kalau misalnya pengen tahu janda dan duda, ini bahasa Indonesianya banyak banget ya, ada janda dan duda. Nah, kita bisa nyebut dengan widower and widow. Oke, gitu ya. Ini ya sangat gampang kalau misalnya kita ngomongin soal hubungan di luar dari itu ya. Kemudian ada juga namanya, pernah nggak sih Wafila bertanya-tanya apa bahasa Inggrisnya kalau kita ngomongin kayak yatim piatu gitu kan ya, yatim piatu atau yatim ataupun piatu gitu kan ya. Ini sebenarnya sangat mudah. Fatherless, tinggal tambahin ini aja. Salah. Oke, bisa seperti ini atau motherless. Ini yang tadi saya bilang. Fatherless artinya tanpa ayah, kalau motherless itu berarti tanpa ibu. Kalau tanpa dua-duanya disebut dengan orphan. Ya, makanya ada orphanage. Orphanage itu artinya panti asuhan. Ya, rumah yatim piatu atau bahasa syariatnya. Jadi kalau misalnya fatherless, motherless, dan orphan seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya tidak ada ayah atau tidak ada ibu, kemudian atau tidak ada dua-duanya, itu sebenarnya orphan seperti itu. Nah, ini baru sedikit lagi akan saya sampaikan. Ya, ini kalau film mau foto juga boleh. Kalau udah dicatat silakan catat. Oke, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya ini juga yang harus si Wafila ketahui nih. Bayi dalam bahasa Inggris itu ada dalam beberapa bentuk. Yang standarnya itu disebut dengan baby, ada disebut dengan newborn, ada disebut dengan toddler.
Baby, newborn, toddler. Ntar saya baru ingat satu lagi apa ya. Oke, nanti aja deh. Kalau misalnya saya ingat, sebentar ada 4. Seingat saya ada 4, ini 3 aja dulu. Yang standarnya. Oke, nah ini ada baby, ada newborn, ada toddler. Nah, apa bedanya dari ketiga ini? Tiganya sama-sama menunjukkan kalau itu adalah bayi. Bedanya kalau baby itu standar banget. Ya, baby itu standar banget. Newborn itu adalah anak yang benar-benar baru lahir. Ya. Oh iya, baru ingat, infant. Ya maaf, saya baru ingat. Infant satu lagi. Ya, lengkap 4. Ya, newborn itu adalah anak yang baru lahir. Toddler, nah toddler ini beda cerita Iwafila. Toddler itu untuk anak-anak, memang masih bayi, tapi ini hitungannya yang baru pandai berjalan. Yang baru-baru belajar berjalan atau yang tertatih-tatih gitu kan ya. Tertatih-tatih bukan karena masalah hati, tapi memang karena dia baru lahir. Maksudnya masih kecil, toddler ya. Toddler itu bayi juga, tapi hitungannya untuk anak kecil atau anak bayi yang masih belajar berjalan, yang berjalan masih tertatih-tatih seperti itu. Nah, apa bedanya infant? Infant juga artinya bayi. Jadi empat-empatnya ini sebenarnya definisinya secara umumnya adalah bayi. Tapi apa yang bedanya? Tadi udah sampaikan, baby ini secara umum, kemudian ada newborn. Newborn itu benar-benar baru lahir atau umurnya 0 hari. Kemudian toddler itu baru yang belajar berjalan. Nah, selanjutnya infant. Jadi Iwafila, kalau misalnya Iwafila adalah seseorang yang merupakan dari akademisi atau yang sedang kuliah di bidang keperawatan ataupun bidang kebidanan, kebanyakan mereka akan nyebutinnya dengan infant, bukan baby. Jadi infant itu adalah bahasa akademis untuk menyatakan kalau itu adalah bayi. Nah, jadi kalau misalnya secara akademis, mungkin Iwafila akan lebih banyak menggunakan kata infant daripada kata baby. Yang setahu saya lebih banyak menggunakan kata infant secara bahasa akademisnya daripada menggunakan kata baby. Karena baby ini biasanya digunakan untuk harian biasanya atau penyebutan sederhana. Makanya infant ini sangat jarang kita dengar ya. Sangat-sangat jarang kita dengar. Kalau misalnya kita di lingkungan biasa, itu kebanyakan mereka akan nyebut dengan baby aja gitu. Tapi infant itu memang hanya digunakan, kebanyakan yang saya tahu itu lebih banyak digunakan untuk bahasa secara akademis seperti itu. Nah, jadi ada baby, ada newborn, ada toddler, sama infant. Nah, jadi jangan sampai terbalik-balik nih Iwafila nih. Jadi kalau misalnya anaknya baru lahir, kita sebut dengan newborn. Anaknya baru belajar berjalan disebut dengan toddler. Kemudian secara umum kita nyebutin bayi itu sebagai baby, dan secara ilmiah atau secara akademisi kita akan nyebutinnya sebagai infant. Seperti itu. Masih ada lagi? Mau lagi? Oke, kita nambah sedikit lagi ya, Iwafila. Kayaknya nanggung banget nih kalau misalnya nggak saya tambah lagi nih. Untuk yang terakhir, nah kalau misalnya Iwafila sudah menikah gitu kan ya. Bagaimana kalau kita nyebutin sebagai ibu mertua, ayah mertua gitu kan ya, saudara ipar gitu kan ya. Ini sebenarnya sangat mudah. Bla 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 in-law. Ya, hanya tambah in-law aja di belakangnya. Contoh, father-in-law berarti bapak mertua. Mother-in-law berarti ibu mertua. Kemudian kalau brother-in-law berarti saudara ipar laki-laki. Atau sister-in-law berarti ipar perempuan. Nah, kalau menantu gimana? Menantu juga sama, tinggal tambahin son and daughter aja. Son-in-law berarti menantunya pria. Kalau daughter-in-law berarti menantunya wanita. Udah gitu aja, sesederhana itu kok Iwafila. Nah, jadi bagaimana Iwafila? Sangat mudah kan ya kalau kita ngomongin soal bahasa Inggris. Ini udah banyak banget kosakata yang hari ini kita dapatin ya. Kita ngomongin soal keluarga dari tipenya, kemudian dari definisinya gitu kan ya, secara kosakata gitu kan ya. Nah, bagaimana? Udah mulai ngebul kepalanya? Kalau mulai ngebul silakan ngambil air minum dulu, atau mungkin mau cuci muka dulu, atau nyiapin catatan atau ngerapin catatannya. Arif persilakan dulu, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di M2 TV, televisi dakwah Anda. Baik, tadi kita udah membahas banyak banget ya. Kalau kita ngomongin soal kosakata yang berhubungan dengan family, tadi ada ngomongin soal tipe family atau itu ada yang namanya nuclear family, ada juga yang namanya extended family. Kemudian ada juga beberapa kosakata, bukan beberapa ya, tapi banyak banget tadi ya, lumayan. Kayak kosakata yang berhubungan dengan ayah dan ibu itu disebut dengan, oh ya, sedikit aja. Iwafila perlu tahu penggunaan parent. Ya, parent tanpa S dan S. Kalau parents pakai S nih ya, pakai S berarti orang tuanya lengkap. Kalau tanpa ada, maksudnya kalau misalnya salah satu aja pakai parent aja. Maka tadi ada namanya single parent, bukan single parents.
Oke, nah jadi ya lengkap sudahlah semuanya untuk kalau kita ngomongin soal hubungan keluarga ya dalam ya bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris tentunya sebenarnya masih banyak lagi. Ada yang namanya relatives, kemudian ada masih banyak lagi lah kalau kita ngomongin soal yang namanya keluarga. Tapi sayangnya tidak waktunya sangat-sangat tidak cukup. Ya nggak boleh juga sangat-sangat tidak cukup. Ya bersyukur kita masih Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi ilmu terkait ngomongin soal bahasa Inggris. Sementara bahasa Inggris itu sangat mudah ya Villa. Hanya saja terkadang kita kurang berani atau kurang pede pada saat kita ingin mempraktekannya. Jadi ya coba dipraktekkan ya semuanya ya. Tadi kosakata tadi ya ini nggak apa-apa dulu coba di rumah aja, misalnya hi my mommy, ya hi my father, atau hi my mother gitu kan ya, hello my uncle John, okay. Uncle Jainuddin misalnya kayak gitu kan ya, atau Uncle Sam misalnya kayak gitu kan ya, ya itu bebas aja. Jadi ya kita coba-coba secara sederhana atau coba praktek sambil. Jadi enaknya tuh kalau belajar bahasa Inggris tuh jangan dihafal mati. Masalah hafal mati itu ya father adalah ayah, mother adalah jangan kayak gitu. My mother is bla bla bla, my father is bla. Ya coba buat cerita seperti itu. Nah jadi itulah seluruh materi tadi ya. Seluruh materi kita ngomongin soal kosakata yang berhubungan dengan atau dalam bahasa Inggris vocabularies in a family. Nah bagaimana Insya Allah bermanfaat. Nah jadi jangan kemana-mana, karena ini udah masuk segmen terakhir, berarti ya mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata Iwa Villa, dan yang pastinya insya Allah Program Cicit akan menemani Iwa Villa di hari Selasa dari jam 2 sampai jam 3 ya insya Allah. Kalau tidak ada halangan saya insya Allah akan mengisi untuk menemani dan mengisi waktu Iwa Villa di siang harinya. Oke, terima kasih Iwa Villa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kesalahan itu adalah pastinya hanya milik saya pribadi. Oke, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.